Jadi makhluk yang suci itu tidak ada lain kecuali malaikat. Ini yang mau saya tanyakan ini, Mbah Toh. Itu ada ayat yang bunyinya layamassuhu ilal mutahharun. Nah, itu saya melihatnya di sama Al-Qur'an itu mempunyai maksud yang gimana? Setiap Al-Qur'an ada itu. Oh gitu ayat ya. Itu. Nah, yang berbunyi layamassuhu ilal mutahharun. Itu. Iya. Nah, tolong dijelaskan. Layamassuhu ilal mutahharun. Itu memang sejak dari kecil aku ya, kalau ngaji itu di sampul Quran ada tulisannya itu yang di belakangnya itu kan. Saya bertanya sama Pak Yai yang ngajarin aku ngaji itu. Pak Yai, ini maksudnya apa? Artinya apa? Ya, Pak Yai itu menjawab, kamu itu kalau tidak bersuci, tidak wudhu dulu, jangan memegang Al-Quran. Itu artinya gitu. Saya mengiyakan, ya. Nah, jadi kalau saya mau ngambil Al-Quran di rumah maupun di musola, dulu kan ngajinya di musola kan, harus wudhu aku. Kalau kentut, saya harus wudhu lagi. Bersuci dulu. Bersuci. Saya enjoy aja diterangkan sama Pak Yai. Ya itu. Pak Yai nerangnya gitu. Kalau menyentuh Al-Quran, memegang Al-Quran ini, harus bersuci, harus wudhu. Oh gitu. Setelah saya mengancik remaja, saya kan memahami grammar itu, nahwu sorof. Ternyata bukan begitu, terjemahnya tidak begitu. Dan maksudnya ayat itu juga tidak begitu. Ya di toko-toko masih banyak sekarang ini. Itu sampul Quran itu ada tulisannya la yamassuhu ilal mutahharun. Lah, kalau mau tanya apa sih maksudnya? Maksudnya begini. La yamassuhu ilal mutahharun. Tidak dapat menyentuhnya ilal mutahharun kecuali orang-orang yang disucikan. Itu artinya ngono. Artinya kayak begitu itu. Jadi tidak bisa menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Lah, itu kan dulu aku masih kecil. Lah, ternyata Pak Yai itu tidak paham dengan grammar itu atau nahwu sorof tidak paham. Dia cuma mengajar ngaji baca. Dulu kan ngajinya kan itu turutan kan ada anakum, bainakum kan gitu kan. Nah, hanya sebatas itu. Nah, kalau tanya apa sih maunya ayat itu? Kalau kita terjemahkan dulu. La yamassuhu, tidak bisa atau dapat menyentuhnya ilal mutahharun kecuali orang-orang yang disucikan. Pertanyaannya, orang-orang yang disucikan itu siapa? Kan begitu. Dan yang pertama itu, ya, yamassuhu, ini kan harus dipotong-potong kalau mau ditafsiri, dikaji kan. La-nya jelas, la nafi ini, artinya tidak. La kan banyak lah, ada la nahi, ya. La nahi itu artinya jangan. Ini juga banyak berselisih nanti sama orang-orang yang telah itu seperti dulu itu loh, harus bersuci, pahamnya begitu. Itu juga berselisih. Ada yang aku tidak tahu juga, itu lanya lanahi bisa bimakna lanafi. Ada yang lanafi bisa bimakna lanahi. Ada yang mengatakan begitu juga. Yang jelas lanya lanafi. Artinya tidak.
Utawa ora. Ora. Kalau nahi jangan. Kok bisa begitu? Padahal bentuknya sama. Bentuknya sama. Bedanya nanti jangan dan tidak. Bedanya terusannya kalimat. Oh. Yamassuhu. Hu ini domir, huwa. Yamassu fi'il mudhari'. Fi'il madinya massa, menyentuh. Pakai tasdid. Aslinya masasa. Madinya masasa. Karena ada huruf double harus dihilangkan satu, diganti tasdid. Jadi massa, menyentuh. Itu madinya. Fi'il madi. Fi'il mudhari'nya kan kemasukan huruf ya itu. Karena yamassu kan begitu bunyinya mudhari'nya. Hunya domir. Kata ganti. Yamassuhu. Sebagai kata ganti apa ini? Ya Al-Quran itu hunya. Tidak bisa memahami, menyentuh itu saya artikan artian bebas, tidak bisa memahami Al-Quran. Artinya begitu. Hunya Al-Quran. Hunya tertuju di Al-Quran. Ya, itu domir kata ganti Al-Quran itu. Tidak bisa memahami Al-Quran atau menyentuh. Menyentuh itu bukan memegang begini. Menyentuh itu memahami Al-Quran. Kandungan. Sak gelondong. A sampai Y. Itu namanya memahami atau menyentuh. Jadi menyentuh diartikan memegang. Padahal nanti tidak temu. Ilal mutahharunya kan tidak ketemu kan. Tidak bisa memahami Al-Quran. Illa kecuali al-mutahharuna. Mutahharun ini jamak mudzakkar salim. Lebih dari dua. Lebih dari dua. Mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5. Mungkin banyak lah. Tetapi itu kan orang tertentu kan. Harus ada nama-namanya. Al-mutahharunya harus ada nama-namanya. Mutahharunya. Lu kok begitu? Itu ada alnya. Al-mutahharun kan menunjukkan sesuatu nama. Khusus artinya khusus. Artinya makrifat. Harus mengenal. Bentuk makrifat ini. Harus mengenal. Mutahharun itu siapa? Karena yang bisa memahami Al-Quran A sampai Y, orang-orang yang disucikan itu. Itu kan fi'il isim maf'ul kan. Mutahharun kan isim maf'ul. Bukan isim fa'il kan. Kalau bersuci kan isim fa'il. Kalau mutahharun kan isim maf'ul, artinya di. Maf'ul itu di artinya. Mutahharun suci. Jadi orang-orang yang disucikan. Banyak kan? Kata dasarnya kan toharo, bersuci. Mutahharuna bentuknya mudzakkar salim. Orang-orang yang suci. Atau yang disucikan. Jelasnya gitu. Mudzakkar salim itu apa sih artinya? Mudzakkar itu jenis laki-laki. Jenis tapi tidak harus orang. Kan begitu. Misalnya masjid itu bentuk apa? Ya mudzakkar. Tapi kan bukan laki-laki kan bangunan itu loh. Yeah. Madrasatun mu'anas kan bukan apa perempuan kan. Cuma jenis kategorinya gitu. Jadi jenisnya al-mutahharun
Ini mudzakkar salim. Mudzakkar itu jenis laki-laki, salim itu selamat. Selamat dari apa? Selamat dari huruf asli nih. Huruf aslinya kan toharo. Huruf aslinya begitu. Jadi masih asli selamat ya. Mutoharun kan masih selamat. Jadi itu yang disebut salim. Yang tidak salim misalnya ya jamak. Ini kan jamak kan, mudzakkar salim kan jamak ini. Mutoharun kan jamak kan. Tapi kan masih selamat dia. Makanya disebut mudzakkar salim. Huruf-hurufnya masih tertata. Ada yang tidak selamat, tapi maknanya ya orang-orang yang suci. Misalnya adhar kan sudah pecah ya. Adhar itu artinya orang-orang yang suci kan. Kan pecah menjadi pecah, lah itu jamak taksir namanya. Banyak sekali nanti di apa namanya tulisan-tulisan hadis-hadis maupun di Al-Qur'an banyak. Nah, setelah tak kaji, saya timbul pertanyaan, siapa nama-namanya ini? Orang-orang yang dimaksud di dalam ayat ini. Ya, yang disucikan itu, Mutahharun itu. Lah, ketika dulu aku masih remaja ya, saya pernah membaca kitab yang menulis itu Ahmad Hasan, Hasan gitu. Di situ mengkaji tentang ayat itu, la yamassu ilal mutahharun. Lah, Ahmad Hasan itu menafsirkan ayat la yamassu ilal mutahharun, itu mutahharunya itu para malaikat. Jadi makhluk yang suci itu tidak ada lain kecuali malaikat. Terus saya ambil perbandingan lagi dengan kitab. Itu dulu kan sangat populer. Namanya Kiai Haji Sarajuddin Abbas. Itu menulis juga. Di situ ada bahasan mengenai ayat itu juga. La yamassuhu ilal mutahharun. Penafsiran dari Sarajuddin Abbas, la yamassuhu ilal mutahharun ini mutahharunnya ya para kiai-kiai ini. Itu. Ya. Malaikat jinnya ya. Iya. Saya terus selalu berpikir terus itu. Ini kalimatnya bentuknya kan isim maf'ul. Artinya disucikan. Kalau malaikat kan sudah suci, tidak usah disucikan kan. Kan begitu. Ini sudah saya tolak, tidak benar. Nah, orang-orang itu ya bisa dimaknai malaikat boleh, jin boleh, iblis boleh, orang boleh. Tetapi kan yang saya tanyakan, malaikat kan sudah bersuci, sudah suci, kok disucikan? Nah, gitu ya. Terus yang kedua, Sarajuddin Abbas menafsirkan ayat itu al-mutahharunya para kiai. Memang di situ jamak mudzakkar salim. Dia hanya para kiai tapi tidak menyebut namanya. Para kiai itu kalau se-Indonesia kan banyak. Kalau hanya para berarti kan nakiroh ini. Bukan makrifat kan. Padahal ayatnya makrifat itu. Ini makrifat. Tetapi di situ Sarajuddin Abbas menafsirkan ayat itu nakiroh. Para kiai. Kan tidak ada namanya. Madrasatun se-Indonesia banyak sekali. Tapi kalau al-madrasatun ya yang bawahnya ada apa alamannya ada pasti. Sampai terus tak kaji terus.
Nah, ayat itu menjadi populer bagi saya. Karena saya penasaran. Kan saya mensikapi fenomena yang ada. Banyaknya manusia, kategori para ulama, yang menulis, itu disebut mufasirin kan, menulis apa namanya tafsir-tafsir itu setiap kitab tafsir berbeda-beda. Saya sadar membaca tafsir itu, karena hanya sebuah tafsir kan. Tafsir kan bisa lebih, bisa kurang. Nah, tetapi kan saya penasaran dengan ayat itu. La yamassuhu ilal mutahharun. Tidak bisa memahami keseluruhan Al-Quran itu, kecuali orang-orang yang disucikan. Kan saya penasaran itu. Siapa ini orang-orangnya? Kan yang ada, itu kan kita tafsir dari ulama-ulama itu. Para mufasirin itu kan. Itu kan berbeda-beda. Kalau memahami semua kandungan Al-Quran, orangnya saja sudah disucikan kan. Ini kan luar biasa kan. Tak kejar terus ini. Siapa orang-orangnya ini? Orang-orang suci. Iya, orang-orang yang disucikan ini siapa? Saya pernah ya dialog sama teman. Begini. Itu maksudnya Rasulullah yang disucikan. Kalau Rasulullah itu kan satu orang. Ini kan banyak. Kalau Rasulullah kenapa kok pakai mutahharun? Mestinya ila Muhammadun gitu aja kan enak. La yamassuhu ila Muhammadun. Kan begitu kalau hanya Rasulullah. Ini ilal mutahharun. Sampai kapan ini tak kejar terus? Saya penasaran, karena apa yang saya dengar, yang saya kaji ini hanya sebuah tafsir, bukan keterangan. Jadi bisa salah, bisa kurang, bisa lebih. Tafsir itu seperti orang itu nebas padi di sawah. Ini padi kamu saya beli 5 juta. Karena tafsir ini mungkin 5 kental. Setelah dipanen, itu bisa 6 kental, juga bisa 4 kental. Padahal si penebas itu menafsir 5 kental. Tapi tidak persis 5 kental, tidak. Itu namanya tafsir. Ya berbeda-beda boleh. Tetapi kalau ini, la yamassuhu ilal mutahharun, tidak bisa memahami Al-Quran sak gelondong kecuali orang-orang yang disucikan. Ini ayat muhkamat, terang, bukan mutasabihat. Ya, ndak usah direka-rekayasa, ndak usah. Tugasnya kita ini bertanya, siapa orang-orangnya? Tetapi kan saya punya pendirian dan keyakinan. Masa sih itu ayat kan berkaitan dengan Rasulullah dulu. Ketika Rasulullah mendapat wahyu itu dan disampaikan kepada umatnya, apakah tidak ada umat yang bertanya? Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Rasulullah kan menerangkan itu. Itu pasti kan, dia kan yang berkaitan dengan wahyu. Kan tidak mungkin ditanya, ya Rasulullah, Al-Mutahharun itu siapa? Ya terserah kamu lah. Siapa saja kamu pilih. Kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini pasti ini. Nah ini karena apa namanya termakan oleh waktu yang begitu lama. Kita masanya dari Rasulullah 1 abad lebih kan, hampir 1,5 abad, hampir kan. Di dalam perjalanan begitu lamanya ada sejarah-sejarah yang direkayasa karena untuk kepentingan politik.
juga ada, itu saya yakin itu. Pasti ada. Nanti kalau saya sudah menemukan siapakah Al-Mutahharun itu, akan saya sebarluaskan. Agar manusia itu bisa memahami betul. Hidup ini tidak menduga-duga, atau ayat Al-Quran, itu ayat Al-Quran kan terbagi dua. Yang satu jenisnya muhkamat, perang, yang satu mutasyabihat, yang butuh diurai. Contohnya muhkamat ini persis. Udah, ini muhkamat. Langsung dimakan. Terang kan? Nggak usah digoreng lagi, nanti geseng. Sudah muhkamat kok, mau digoreng lagi, ya nggak bisa dimakan. Yang satu mutasyabihat. Nah itu butuh proses. Seperti ini singkong, itu di sawah, dipanen, dibersihin, dikupas, dipotong-potong, digoreng. Nah, itu mutasyabihat namanya. Setelah matang, baru bisa dimakan. Nah, banyak ayat-ayat yang mutasyabihat, itu ini yang tahu hanya Allah. Menyerah. Nanti yang muhkamat digoreng. Akhirnya geseng itu. Malah salah kaprah. Kebanyakan begitu. Ya yang tinggal menjalankan jelas sekali itu direkayasa, ditafsir-tafsiri sendiri menurut otaknya sendiri. Bukankah man fasaral Qur'ana bi ra'yihi fal yatabawa wa adahu minan nar. Manusia itu menafsirkan Al-Qur'an menurut uteke dhewe, siap-siap wae menuju neraka. Perbedaan yang terjadi di masyarakat atau skopnya negara maupun skopnya internasional, itu terjadi perbedaan-perbedaan tafsir itu menurut otaknya masing-masing. Akhirnya kacau terus. Padahal Al-Quran sudah jelas sekali bahwa Al-Quran itu ada penerang yang menerangkan, bukan menafsirkan. Menafsirkan dan menerangkan berbeda loh ya. Bisa memahami? Kalau menafsirkan bisa kurang, bisa lebih kan. Tapi kalau keterangan, tepat. 4 kali 4 berapa? 16. 16 kan? Itu keterangan namanya. Tapi kalau tafsir, ya bisa 15 lah. Bisa 15,5 atau bisa 17. Bisa 16 seperempat. Itu tafsir. Tapi kalau keterangan pasti. Nah, Quran itu ada yang menerangkan, ada pasti manusianya dijamin kebersihannya, kemurniannya itu. Mutahharun berarti disucikan orang-orang itu. Karena apa? Karena untuk menjaga apa namanya itu pusaka yang sangat suci, yaitu Al-Quran itu. Kalau yang menyampaikan pembawanya, yang menjadi wakil Nabi itu kok tidak disucikan, ya kan tidak ketemu kan. Nabi ini kan benar saya ibaratkan air yang suci itu, bersih gitu. Terus mata rantainya yang mau ditaruh itu air yang bersih, ya mestinya bersih semua kan. Itu yang namanya mutahharun itu. Untuk menjaga Al-Quran itu. Aslinya begitu. Kalau saya ayat itu saya kejar terus. Karena saya menginginkan kedamaian, kebenaran, kesejahteraan, dan kepahaman. Sekalipun sebutir biji zarah. Saya berharap benar dan damai. Itu penjaga Al-Quran, mata rantainya Rasulullah itu
itu orangnya jelas di dalam Al-Quran itu disucikan. Berarti suci. Sesuai yang dibawa. Yang dibawa itu Al-Quran kan suci. Kan begitu kan. Kalau para kiai, ya nanti dulu kan. Sebut namanya siapa saja. Ini bentuknya kan ma'rifat. Apakah Rasul tidak menerangkan? Pasti sudah menerangkan. Itu berkaitan dengan wahyu Rasulullah. Yang menjelaskan ya Rasulnya. Dulu kan. Pertanyaanku sekarang ini, kok sampai tidak banyak orang yang tidak mendengar atau tidak memahami itu? Artinya ada sejarah yang dibalikkan atau diputus. Bukankah kita ini jenjangnya lama? 1 abad setengah kan? Kurang sedikit kan? Kan lama sekali. Tidak mungkin perjalanan sejarah itu mulus. Ada yang membelokkan, ada rekayasa. Demi apa? Demi kepentingan politik. Itu pasti. Kalau Al-Quran dijamin kebenarannya, maka saya bermimpi, berharap, saya harus tahu itu Mutahharun itu siapa, nama-namanya. Nah, nanti kalau sudah mendapatkan, ya tak kasih kabar lagi, begitu. Oke? Pak Selamat ya? Ya, oke. Pak Giato, Sabi Pak. Ayo Pak Sabi. Sabi. Tunggu Pak. Mau.